Bismillah. Pernahkah kamu terbangun di pukul 2 pagi, menatap langit-langit kamar, dan tiba-tiba merasakan berat yang luar biasa di dadamu? Bukan karena sakit fisik, tapi karena sebuah kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Kamu sudah bekerja keras, kamu sudah memeras keringat hingga raga terasa remuk, tapi hidup seolah berjalan di tempat yang sama. Di kantor, kamu memasang fake smile untuk rekan kerja, namun di dalam hati, ada badai kegelisahan tentang hutang, tentang masa depan, dan tentang sisa usia yang terus menyusut. Kita sering merasa sendirian dalam riuh rendahnya dunia digital ini. Kita scrolling mencari jawaban, tapi yang kita temukan hanyalah pencapaian orang lain yang membuat kita semakin merasa kecil. Wahai jiwa yang sedang merindukan ketenangan, ketahuilah bahwa rasa sesak itu adalah sinyal bahwa ruhmu sedang haus, sedang rindu pada pegangan yang tidak akan pernah patah. Sebelum kita menyelami rahasia agung yang mungkin menjadi jawaban atas doa-doamu selama ini, mari kita satukan frekuensi. Kamu yang sedang memegang ponsel ini, tuliskan di kolom komentar. Dari kota atau negara mana kamu sedang menonton? Mari kita lihat sejauh mana cahaya zikir ini menyebar. Dan sebagai bentuk mengetuk pintu langit bersama, saya mengajakmu menuliskan sholawat terbaik atau satu doa yang paling ingin kamu lihat terkabul tahun ini. Mari kita aminkan hajat satu sama lain. Karena siapa tahu, satu amin dari saudara kita di belahan dunia lain adalah kunci yang membuka pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Video ini bukan sekedar tontonan lewat. Ini adalah tentang sebuah wasiat agung yang dibawa oleh pemimpin para malaikat untuk kekasih tercinta, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah wasiat yang mampu mengubah arah hidupmu selamanya. Sahabatku, atau mungkin lebih tepatnya, wahai musafir kehidupan. Kita berada di zaman di mana distraksi adalah musuh utama. Hati kita kering karena terlalu banyak melihat dunia. Namun, ada satu titik di mana dunia tak lagi sanggup menghibur kita. Terutama bagi kamu yang kini telah memasuki masa-masa senja kehidupan. Kamu yang sudah menginjak usia 40, 50, atau 60 tahun. Sadarkah kita, semakin bertambah angka itu, semakin dekat pula pelabuhan terakhir kita. Di usia ini, seorang hamba tak lagi butuh sekedar hiburan. Ia butuh cahaya. Ia butuh amal yang mampu menjadi pembela saat semua manusia meninggalkan. Mengapa kita harus kembali pada zikir? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mengundang kita dalam firman-Nya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Tanpa zikir dan solawat, hati kita akan membatu. Kita menjadi mudah putus asa saat rezeki menyempit dan mudah sombong saat dunia di genggaman. Inilah mengapa kita sangat membutuhkan dialog langit yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Bayangkan sebuah momen yang menggetarkan semesta. Malaikat Jibril alaihi salam turun menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia membawa sebuah kabar yang melampaui logika matematika manusia. Ia membawa sebuah doa yang jika dibaca dengan keyakinan penuh, walau hanya sekali seumur hidup, timbangan amalnya akan sangat berat. Mari kita bedah keagungannya. Bukan sekedar angka, tapi rasakan maknanya. Membaca doa ini sekali saja dengan ikhlas, pahalanya seolah kamu telah menunaikan haji yang mabrur. Bayangkan lelahnya perjalanan suci itu. Lalu bayangkan Allah memberikannya kepadamu melalui lisanmu. Pahalanya setara dengan menghatamkan Al-Quran.
Bayangkan pula beratnya memerdekakan 360 budak. Bayangkan beban satu nyawa yang merdeka, lalu kalikan 360. Bayangkan kamu bersedekah 360 dinar emas atau membantu menghapus air mata dan kesulitan 360 orang umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu solawat saja dibalas 10 kali oleh sang penguasa arsy, maka tak ada yang mustahil baginya untuk melipat gandakan pahala hambanya yang bersujud dengan kata-kata tauhid. Pahala besar ini adalah gerbang menuju 7 keajaiban nyata bagi hidupmu. Mari kita bedah satu persatu solusi atas ketakutan terbesar kita. Terbebas dari kefakiran. Sahabat, kemiskinan yang paling mengerikan bukanlah dompet yang kosong, melainkan kemiskinan hati. Banyak orang kaya yang tidurnya tidak nyenyak karena merasa selalu kurang. Dengan doa ini, Allah memberikan qanaah. Allah akan mencukupkan kebutuhanmu sehingga kamu tidak perlu menghinakan diri atau mengemis pada manusia. Allah menjadi penjamin rezekimu. Kemudahan menjawab munkar dan nakir. Bayangkan saat kita sendirian di ruang gelap yang sempit. Saat itu, gelar, jabatan, dan kekayaan tidak bisa bicara. Namun, jika lisanmu terbiasa dengan doa ini, Allah akan meneguhkan hatimu. Lidahmu tidak akan keluh karena rahmatnya yang akan menjawab setiap pertanyaan malaikat dengan tenang. Kecepatan di Siratul Mustaqim. Kita semua akan melewati jembatan itu. Ada yang merangkak, ada yang terjatuh. Tapi bagi pencinta doa ini, Allah akan memberikan cahaya. Kamu akan melintas secepat kilat yang menyambar di langit gelap tanpa rasa gentar. Di zaman ini, banyak orang wafat saat sedang scrolling hal yang sia-sia atau di tengah konflik yang belum usai. Ketakutan terbesar kita adalah mati sebelum sempat bertaubat. Doa ini adalah permohonan agar Allah memberi kita husnul khotimah, akhir yang indah dan penuh persiapan iman. Keamanan dari siksa kubur. Kubur bisa menjadi lubang neraka atau taman surga. Melalui wasiat ini, kita memohon agar tempat peristirahatan kita menjadi ruang yang bercahaya dan dilapangkan sejauh mata memandang. Haram dari sentuhan api neraka. Kita tak sanggup menahan panas api dunia walau sesaat. Maka, bayangkan betapa agungnya jika Allah mengharamkan kulitmu tersentuh api neraka yang berkali-kali lipat panasnya. Inilah perlindungan mutlak bagi fisik dan ruhmu. Perlindungan dari penguasa zolim. Dalam konteks modern, ini bukan hanya soal raja atau presiden. Ini adalah tentang atasan yang toksik, rekan kerja yang memfitnah, atau sistem yang menindasmu. Allah akan menjadi perisai gaib yang melindungimu dari kejahatan mereka yang menyalahgunakan kekuasaan. Sekarang, saya mengajakmu untuk berhenti sejenak dari segala kegaduhan. Tarik nafas dalam-dalam, hadirkan hati, dan mari kita baca bersama kalimat tauhid yang menggetarkan arsy ini. La ilaha illallahul jalil jabbar. La ilaha illallahul wahidul qahar. La ilaha illallahul karimus sattar. La ilaha illallahul kabirul muta'al. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Ilahan wahidan, robban syahidan, ahadan somadan, wa nahnu lahu muslimun. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Ilahan wahidan, robban syahidan, ahadan somadan, wa nahnu lahu mu'minun. La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Ilahan wahidan, robban syahidan, ahadan somadan, wa nahnu lahu sabirun. La ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Allahumma ilaika wajjahtu wajhi. Allahumma ilaika fawwadtu amri. Wa alaika tawakkalt. Ya arhamar rahimin. Tiada Tuhan selain Allah yang maha agung lagi maha perkasa. Tiada Tuhan selain Allah yang maha esa lagi maha menundukkan. Tiada Tuhan selain Allah yang maha pemurah lagi maha menutupi segala aib. Tiada Tuhan selain Allah yang maha besar lagi maha tinggi. Tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Tuhan yang satu, Tuhan yang menyaksikan, yang esa, yang menjadi tempat bergantung. Dan kami berserah diri kepadanya. Ya Allah, hanya kepadamu kuhadapkan wajahku.
Hanya kepadamu kuserahkan segala urusanku, dan hanya kepadamu aku bertawakal, wahai Zat yang Maha Penyayang di antara para penyayang. Bagaimana cara terbaik untuk mengamalkannya? Para ulama menyarankan agar kita membiasakan diri membaca doa ini. Setelah sholat fardu, di saat hati masih hangat dengan sujud. Malam atau hari Jumat, sebagai kado di hari paling mulia. Minimal sekali seumur hidup. Setidaknya, pastikan nama kita tercatat pernah menggetarkan langit dengan kalimat agung ini. Sahabat, sebagai hamba yang cerdas, kita perlu mengetahui bahwa riwayat khusus mengenai angka 360 fadilah ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Beberapa ahli hadis menggolongkannya sebagai riwayat yang lemah atau tidak memiliki sanad yang kuat. Namun, dengarkan ini baik-baik. Dalam ilmu agama, ada prinsip fadhailul a'mal, keutamaan amal. Selama isi doa tersebut tidak menyimpang dari tauhid dan syariat, membacanya tetaplah berpahala besar. Doa ini penuh dengan nama-nama indah Allah, Al-Jalil, Al-Jabbar, Al-Qahar. Tidak ada satupun alasan bagi Allah untuk tidak memberi pahala bagi hamba yang memujinya dengan tulus. Kekuatan doa ini bukan terletak pada hitungan angka, melainkan pada getaran keikhlasan di dalam dadamu saat mengucapkannya. Sahabatku yang dikasihi Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu adalah satu-satunya hal yang tidak bisa kita beli kembali. Detik yang baru saja berlalu adalah satu langkah lebih dekat menuju pintu kubur kita sendiri. Tanya pada hatimu, siapkah kita pulang hari ini? Siapkah kita menghadap Sang Pencipta hanya dengan membawa tumpukan kelalaian dan scrolling yang tak habis-habis? Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun gunung dosamu, samudra ampunannya jauh lebih luas. Mulailah mengetuk pintunya sekarang. Jangan tunggu besok, karena besok belum tentu milik kita. Jika video ini menyentuh sudut terdalam hatimu, bantu kami menyebarkan cahaya ini. Klik tombol subscribe, berikan like, dan bagikan video ini kepada orang-orang yang kamu cintai. Siapa tahu, melalui jemarimu yang membagikan video ini, ada satu jiwa yang kembali bertobat, dan pahala jariahnya akan terus mengalir untukmu, bahkan setelah kamu tiada. Sebelum kita berpisah, tuliskan sekali lagi di kolom komentar. Apa doa atau solawat yang ingin kamu amalkan secara istiqomah mulai hari ini? Mari kita saling menguatkan dalam kebaikan.